saat dia kena matahari, itu kalau udah kulitnya kering, maka matahari itu akan merusak masuk ke dalam kolagen, itu langsung bikin kulit lebih cepat keriput. Anda sedang mendengarkan Green Radio Line. Website www.greenradioline.id. Instagram greenradioline.id. Green Radio Line, beyond the limit. Green Health, talk show kesehatan dan lingkungan yang dapat Anda dengarkan melalui streaming di website www.greenradioline.id. Infeksi jamur itu makin meningkat. Nah, infeksi jamur ini bisa terjadi, misalnya contoh ya, pindah dari manusia ke manusia yang lain, misalnya dalam penggunaan handuk yang berbarengan misalnya ya, atau spray ya, atau misalnya dari hewan ke manusia, bisa jadi, atau dari spora dari daerah atau lingkungannya tanah begitu ya, karena kurang higienitas. Nah, kemudian beberapa penyakit lain contohnya adalah infeksi bakteri dan virus ya, terutama sekarang seperti cuaca hujan nggak menentu. Ini virus dan bakteri terutama yang menyerang kulit daerah lipatan-lipatan itu akan semakin meningkat ya. Nah, kemudian salah satunya yang menyebabkan lagi gara-gara cuaca makin panas ini contohnya beberapa parasit ya, beberapa parasit seperti contohnya Lyme disease. Lyme disease ini banyak di Amerika terutama. Nah, ini gara-gara global warming dia meningkat nih jumlahnya. Jadi seperti masalah kulitnya kemerahan, tapi disertai dengan gejala kayak flu ya, sakit sendi ya, dan ini bisa menular lewat beberapa hewan peliharaan biasanya ya. Nah, kemudian masalah-masalah seperti inilah ya, misalnya jerawat, kemudian juga penuaan dini, masalah-masalah yang berhubungan dengan wanita rata-rata. Nah, ini semakin meningkat karena apa? Polusi udara, ya. Jadi global warming ini bukan hanya urusan dari matahari, tetapi gara-gara misalnya kebakaran hutan, udara semakin kotor. Nah, polusi udara semakin meningkat. Nah, si polusi ini dia punya efek iritan. Jadi bisa menyebabkan contohnya ya, alergi, iritasi kulit, jerawat, kulit lebih kusam dan sebagainya ya. Nah, jadi efeknya banyak banget ternyata ya. Dan ini semuanya terjadi hampir di setiap negara ya di dunia. Jadi yang mengalami global warming soalnya bukan hanya Indonesia, tapi karena kita itu terletak di daerah tropis, Mbak Naya, jadi cukup berefek banget karena sudah memang pada dasarnya hangat ya, tropis, tambah panas, jadi benar-benar lembab banget ya. Nah, inilah kita butuh sebenarnya edukasi ini supaya teman-teman terutama bisa paham ya sebenarnya apa yang terjadi pada diri mereka, apakah penyakit kulitnya ini berhubungan nggak dengan perubahan iklim dan cuaca gitu kan. Nah gitu Mbak Naya. Mungkin soal masyarakat taunya nih Dok, gimana masyarakat teman-teman bisa tahu kalau mereka itu mempunyai penyakit kulit? Kalau misalnya kayak kulit kering kan kita kalau keluar apalagi nggak pakai sarung tangan nih, kulit kita mengeringnya memang kayak di ini aja langsung putih memutih gitu kan. Nah, bagaimana teman-teman tahu kalau itu tuh berdampak untuk kulit mereka? Ya, nah jadi sebenarnya supaya kita tahu bahwa kulit kita bermasalah nggak nih, jadi masyarakat paham nih ini kulit saya normal apa enggak gitu ya. Nah kita harus tahu dulu situasi normalnya kayak gimana gitu. Nah jadi kulit normal itu kulitnya sehat itu adalah kulit yang lembab ya, kemudian warnanya merata, teksturnya lembut ya, halus, kemudian tidak mengalami gangguan seperti contohnya warna ya, warna dia tidak kemerahan, kemudian tidak mengalami gejala seperti gatal ya kan, kemudian dia rata atau tidak ada seperti ruam atau bintil atau berbenjol-benjol. Nah itu adalah kulit yang sehat. Nah, jadi ada beberapa literatur sebenarnya Mbak Naya, salah satunya tuh dari National Institute of Health ya, dermatologi, itu menyebutkan bahwa dengan perubahan iklim ini ada 3 sebenarnya gejala yang benar-benar sering terjadi ya. 3 gejala itu yang pertama adalah infeksi kulit ya, infeksi kulit.
Nah, infeksi kulit ini masyarakat harus tahu salah satu gejalanya dia berubah warna. Ya, contoh dia jadi warna kemerahan, muncul ruam, kemudian dia gatel. Nah, itu khasnya. Kemudian yang kedua adalah paparan sinar matahari. Nah, tentunya paparan sinar matahari ini paling gampang dia gosong gitu. Nah, jadi gosongnya itu kayak gimana sih, Dok? Nah, salah satunya bisa jadi merah, gelap, atau dia menghitam, kemudian pedih-pedih ya. Jadi itu salah satu gejalanya. Dan biasanya kalau sudah terpapar dengan intensitas cukup tinggi, frekuensinya tinggi, maka dengan berapa jangka waktu tertentu, maka DNA dari sel-sel kulit itu bermutasi, maka dia berubah jadi kanker. Dan ini bisa terjadi di beberapa bagian kulit seperti contoh ya, wajah, bibir, kulit kepala, kemudian kulit punggung tangan biasanya atau punggung kaki, itu yang paling sering ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah transmisi atau adanya perpindahan bakteri dan juga virus. Nah, ini hampir mirip dengan infeksi ya, cuman biasanya terjadi di daerah-daerah yang higienitasnya memang kurang baik, jadi kotor gitu ya. Nah, jadi daerah-daerah yang kelembabannya cukup tinggi dan ini biasanya sama, jadi gatal, kemerahan, jadi nampak pada kulitnya seperti eksim, mirip dengan gejala-gejala eksim. Nah, jadi kita masyarakat ya tahu bahwa kulit kita ini ada sesuatu, ada kelainan, maka kita harus tahu tadi tiga penyebab tadi ya. Dan kalau seandainya sudah di luar daripada situasi normal dari kulit kita yang sehat, maka itu kita harus waspada bahwa itu ada kelainan nih, ada masalah nih kulit kita nih, gitu. Gitu Mbak Naya. Jadi buat sahabat green kayak kita kayaknya harus menghindari kayak satu handuk itu nggak boleh ya, Dok ya. Iya, satu handuk tuh kalau bisa pakai sendiri, ya kan? Jadi kita tahu bahwa kita tuh harus jaga higienitas sebenarnya ya dengan terhadap diri kita sendiri ya, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita gitu ya, terutama untuk menjaga higienitas. Dan kalau kita udah tahu nih, kita hidup di daerah tropis, kita hidup di daerah yang lembab. Nah, kita utamakan pakainya contoh pakaian yang menyerap keringat ya, atau bahan katun gitu yang nggak ketat gitu, atau kayak misalnya yang paling sering mengalami masalah gara-gara perubahan iklim atau panas ini kan daerah-daerah lipatan nih, seperti contoh ketiak, selangkangan ya kan, kemudian daerah-daerah lipatan terutama kalau orangnya agak obesitas lagi ya, agak gemuk. Nah, jadi dia harus bisa mengendalikan contoh pakai pakaian atau celana dalam ya, atau daleman yang benar-benar menyerap keringat ya, bahannya lembut, katun, kemudian nggak ketat ya kan, kemudian handuknya dan spraynya itu kalau bisa benar-benar pakai sendiri dan bersih ya kan, dan benar-benar kayak dari diri sendiri menjaga apa, menjaga seperti minum air putih cukup ya kan, gizi yang kita konsumsi juga harus cukup, karena dengan daya tahan yang baik, daya tahan tubuh yang baik, maka infeksi bakteri dan virus itu bisa kita tangkal sebenarnya. Nah, itu Mbak Naya. Jadi dari hal-hal kecil aja sahabat green harus diperhatikan, kayak spray jangan sampai sebulan ya, Dok ya. Ya, iya betul sekali, betul. Ya. Mungkin kalau spray bisa seminggu sekali atau paling lama 2 minggu, kayaknya udah terlalu lama ya, kayak kalau 2 minggu. Betul, harusnya sih sebaiknya kalau kayak handuk itu ya itu 3 hari sekali kita ganti loh. Nah, kalau spray paling lama seminggu sekali. Jadi jangan sampai bulanan ya, karena malas jadinya itu bisa berbahaya untuk kedepannya. Betul, betul banget. Ini kalau misalnya kan kita keluar nih, Dok, pelembab, apakah itu berpengaruh, Dok? Penggunaan apa? Pelembab? Iya. Oke. Ya, jadi ada beberapa hal sebenarnya Mbak Naya yang bisa kita lakukan ya untuk memproteksi kulit kita nih. Kalau kita hari udah tahu bahwa paparan matahari banyak, polusi banyak gitu ya. Kemudian kita hidup di daerah tropis, maka salah satu yang tidak boleh kita anggap bahwa itu males gitu. Nah, itu nggak boleh banget, yaitu pelembab, terutama pelembab yang ada SPF-nya ya. Jadi dia sifatnya sunscreen tapi untuk wajah dan juga untuk kulit tubuh juga.
ya. Nah, ini beda nih, untuk kulit wajah beda, untuk kulit tubuh beda. Tapi ini penting karena dia sifatnya melembabkan, juga dia sifatnya sebagai sun protector ya, buat kita supaya sunblock, untuk supaya kita tidak langsung terpapar sinar matahari. Nah, dan kalau bisa itu kita, kalau untuk kulit wajah, biasanya saya dan beberapa literatur itu sarankan Mbak Naya, kalau bisa itu yang SPF-nya ya minimal tuh 30 ya. Kemudian kalau kita udah keluar, yakin kita panas-panasan gitu ya, ini kita harus apply lagi sekitar 1 jam 1,5 jam kita apply ulang ya. Kemudian kalau kita walaupun tidak keluar rumah ya, kita tidak keluar rumah atau kita kerja kantor atau kita nyetir di dalam mobil misalnya, itu butuh nggak dok sunscreen ya, atau yang ada SPF-nya? Sama, tetap kita butuhkan. Jadi itu jangan kita abaikan ya, karena bagaimanapun juga tadi penyebab paling tinggi kerusakan kulit adalah sinar matahari. Jadi pakai sunscreen ya. Kemudian yang kedua, kita pastiin kita jadi tahu nih negara kita tropis. Nah, kita pastiin kalau bisa menghindari keluar itu antara jam 10 sampai jam 2 tadi. Kalau bisa ya, diminimalisir lah keluar langsung gitu ya. Walaupun kayak misalnya kita pagi juga misalnya kita mau dapetin vitamin D, mau olahraga, tapi kita batasin. Jadi jangan terlalu berjemur banget di sinar matahari sampai berjam-jam gitu ya. Nah, kemudian kita usahakan pakai pakaian tertutup. Nah, ini cukup melindungi juga. Jadi pakaian-pakaian yang bisa menutup misalnya area tangan gitu ya, atau kita pakai ya inilah ya, kalau misalnya berhijab lebih bagus ya. Nah, sehingga aman, tidak langsung terkena matahari. Nah, kemudian ya tentunya dari dalamnya juga Mbak Naya. Jadi dari dalam ini apa sih dok gitu? Dari dalam ini kita tuh jaga dengan gimana caranya kita punya gizi tercukupi ya. Vitamin C, kemudian suplemen juga kita konsumsi, vitamin E untuk kesehatan kulit, kemudian beberapa hal yang sifatnya meremajakan kulit kita ya. Kemudian minum air putih yang cukup tentunya, karena tentunya kulit yang kering ya, minum air putihnya kurang, hidrasinya kurang, dia gampang sekali rusak ya. Nah, pada saat dia kena matahari, itu kalau udah kulitnya kering, maka matahari itu akan merusak, masuk ke dalam kolagen, itu langsung bikin kulit lebih cepat keriput. Jadi udah tidak terhidrasi, makin keriput lebih cepat. Nah, jadi minum air putih yang cukup tuh penting banget. Nah, termasuk ya suplementasi yang sifatnya misalnya gini ya, sekarang itu karena begitu banyak paparan yang merusak kulit, terutama dari perubahan iklim, kemudian dari polusi udara. Nah, ini penting banget sebenarnya kita ada sesuatu yang kita konsumsi dari luar untuk mensubstitut itu. Ya, untuk seperti menutupi supaya puzzle kulit ini jadi bagus lagi, karena begitu hebatnya kerusakan yang terjadi akibat faktor X yang ada di luar, termasuk sebenarnya AC Ya, masuk, rokok itu termasuk. Nah, debu dan sebagainya termasuk. Jadi kita harus ada suplementasi dalam ya. Kemudian dari luar kita protektor, atau dia sifatnya adalah bilang tadi bab ya, tapi dia tapi dia SPF-nya. Nah, gitu. Itu Mbak Naya. oke. Sahabat Green, jadi pakai tangan aja. Kalau bisa kayak vitamin juga tercukupi dari makan juga, apa males kebanyakan minum boba nggak boleh juga. Jadi harus minum air putih biar kulitnya juga bisa lebih. Kalau untuk apalagi makan sayur ya dok ya, itu bisa memperhalus juga ya, mengurangi kerutan juga ya dok ya. Betul, karena pada prinsipnya sayur itu kan antioksidan ya, dia kaya mineral, ya kan? Kemudian dia juga kaya banget akan vitamin-vitamin ya. Kemudian kalau sayur itu ya tinggi banget ya, mulai dari beberapa zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kayak zinc ya, mangan, natrium, kalium. Nah, itu banyak di sayur. Nah, jadi kalau saya sarankan ya,
ada teman-teman itu ada yang mengkonsumsi juga. Jadi gini, kadang kita tuh kalau dari makanan harian itu Mbak Naya, kadang itu tidak bisa mencukupi karena kadang-kadang kita makan makanan yang ternyata kayak misalnya contoh ya, misalnya biasanya makan apa dok? Gitu, misalnya gorengan, bakso. Nah itu kan sebenarnya kurang. Bahkan ada beberapa malah yang nggak bagus bahkan untuk kulit, ya kan? Nah jadi kalau saya sarankan itu mengkonsumsi beberapa misalnya contoh suplementasi dan kebetulan memang kalau saya pribadi saya sendiri ada research Mbak Naya, jadi saya research secara pribadi ada satu produksi salah satunya adalah collagen tripeptide karena sekarang itu kolagen yang paling bagus itu adalah kolagen tripeptide ya, dan ini saya kombinasi dengan DNA salmon ya. DNA salmon ini kan kita tahu ya bagus untuk regenerasi kulit ya, sifatnya jaga skin barrier. Jadi jaga skin barrier ini untuk apa dok? Skin barrier ini ngelindungin nih supaya nggak kena bakteri, nggak kena sinar matahari, supaya kulit kita tuh kuat. Skin barrier fungsinya itu ya. Nah jadi DNA salmon ini memperkuat skin barrier, termasuk saya juga research, saya kombinasi dengan apple stem cell. Jadi apple stem cell ini salah satu zat aktif yang banyak digunakan di Eropa yang berfungsi untuk meregenerasi sel. Jadi kulit itu jadi lebih revitalisasinya bagus, jadi lebih muda ya. Kemudian ditambahkan lagi dengan glutathione, itu antioksidan yang bikin kulit lebih cerah. Nah, kemudian bahkan saffron. Saffron salah satu jadi penenang maksudnya gini, jadi dia bisa membuat kulit itu tidak radang. Nah, jadi kalau misalnya gara-gara global warming ini misalnya ada jerawat ya atau infeksi kemerahan pada kulit, itu dengan ada saffron ini dia akan menurun. Nah, semuanya ini ada. Jadi collagen tripeptide, DNA salmon, apple stem cell, glutathione dan saffron ini saya kombinasikan dalam Aime Beauty Glow namanya Mbak Nadia. Nah, ini dia. Nah, Aime Beauty Glow. Nah, namanya Aime Beauty Glow. Nah, teman-teman kalau mau search ya, search itu ada ya, namanya Aime AIME ya, Aime Beauty Glow. Nah, ya, jadi dia ini adalah kebetulan memang research saya secara pribadi dan dia ini adalah collagen tripeptide pertama di Indonesia dengan DNA salmon. Nah, jadi ini dari dalamnya nih. Nah, sehingga wanita-wanita ya yang ingin betul-betul kulitnya sehat karena banyaknya polusi udara dan perubahan iklim sekarang itu dengan konsumsi ini itu dari dalam tuh bisa perfect banget ya. Nah, memang tak itu membutuhkan terutama bukan kayak sunscreen saja tapi di dalam ini butuhnya lebih besar sebenarnya. Ya, gitu Mbak Naya. Salah satunya dengan Beauty Glow. Nah, jadi buat sahabat Green mungkin yang bingung produk apa bisa nih, salah satunya produk dari Dr. Aime Beauty Glow ya dok ya namanya dok ya. Nah di mana nih bisa didapetin produk ini dok? Nah nanti boleh ke Mbak Naya juga bisa nih. Nanti ke Radio Green bisa ya. Nanti boleh pesen atau nanti teman-teman bisa cek juga Instagramnya ya. Atau teman-teman bisa cek juga di Shopee terdekat ya. Atau teman-teman bisa cek di agen-agen terdekat di kotanya teman-teman. Itu banyak sekali. Udah seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke insya Allah. Instagramnya Aime Beauty Glow juga ya dok ya? Aime Official ID. Oke, jadi follow sahabat Green untuk sahabatnya bisa dicari tahu dulu. Di sana udah ada ininya dok ya? Sudah ada. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada di kota mana, misalnya ada di Pekanbaru, atau ada di Bangkinang kah, atau ada di Siak gitu, di setiap kota insya Allah sudah ada agennya. Jadi nanti akan diarahkan ke yang terdekat supaya teman-teman tidak ongkirnya biar nggak mahal gitu kan ya. Jadi bisa gampang dapetinnya. Nah nanti teman-teman yang sudah terbiasa untuk ke Green, ya langsung ke Green Radio juga bisa. Iya, kalau mau konsultasi bisa ada WA-nya dok ya? Nanti ada, bisa. Nah, kalau mau WA ke saya langsung juga boleh ya. Boleh disebutin nih Mbak Naya? WA-nya? Ya. Boleh. Nomor WA-nya untuk produknya boleh? Iya, boleh. Teman-teman boleh WA ya ke 0852 077 5-nya 5 kali.
Oke. 0852 07. 077 5-nya 5 kali. Oke, bisa langsung dicatat ya sahabat Green, siapa tahu ada yang tertarik. Betul. Langsung chat aja, bisa langsung di WA. Yang mau konsultasi mungkin masih bingung, bisa bertanya-tanya langsung ke nomor WA-nya, atau juga bisa dilihat Instagramnya di Aime Beauty, di Aime Official Beauty Glow ya dok ya. Aime Official ID. Oh, Aime Official ID. Oke dok, terakhir ini dok, boleh disebutkan manfaat dari produknya apa nih? Ya, jadi kalau kita sudah tahu tadi apa ingredients-nya, ya kan ingredients-nya cukup komplit ya. Jadi manfaatnya itu banyak banget Mbak Naya dan semua teman-teman. Jadi mulai dari membuat kulit kita lebih sehat, jadi menjaga skin barrier kulit kita, ya, otomatis menghindari dari apa? Keriput, ya, masalah-masalah kulit tadi seperti infeksi kulit, kemudian juga membuat warna kulit jadi lebih cerah, ya, termasuk karena dia dari dalam, dia mengandung kolagen, jadi otomatis tidak hanya kulit saja, tapi organ-organ di dalam juga jadi lebih bagus, ya, karena semua yang ada kolagennya itu isinya protein, jadi untuk regenerasi kulit. Nah, kemudian menghilangkan seperti jerawat, ya, mengurangi kerutan, ya, kemudian menghilangkan flek terutama. Jadi flek ini adalah salah satu akibat juga dari matahari sebenarnya, ya. Ada beberapa memang akibat hormonal ya kan, cuman semuanya tetap sebenarnya dari dalam itu lebih penting ya, yaitu dengan cara pakai Aime Beauty Glow juga karena di dalamnya ada glutathionnya yang bisa mengurangi flek. Nah, jadi dia all in untuk hampir semua masalah kulit ya Mbak Naya. Nah, nanti teman-teman yang butuh kayak gimana dok dari luarnya? Nah, nanti bisa pakai lotionnya juga dan sebenarnya lotionnya ada juga nih. Jadi Aime Lotion. Nah, jadi Aime Lotion ini juga kenapa saya bilang ini penting banget sebab ini sudah langsung ada SPF-nya tadi. Ya. Jadi sudah ada sun protector factor-nya, jadi ada sea butter-nya yang bisa memoisturizer. Jadi dia karena daerah panas itu lembab ya, Mbak Naya. Jadi kita kalau pilih lotion kalau bisa jangan yang lengket. Ya kan? Okay. Yang gampang banget menyerap, tapi dia ada SPF-nya. Nah, dan untuk Aime ini dia nggak lengket, langsung menyerap, ada SPF-nya, dan karena ada niacinamide sama ada alpha-arbutin, jadi bikin kulit juga jadi lebih cerah. Nah, jadi betul-betul ingredients-nya ini termasuk di dalamnya ini ada ekstrak mutiara Korea, jadi bisa menghidrasi kulit tuh jauh lebih baik. Nah, jadi kulit lebih lembab dan mengurangi seperti masalah-masalah kayak selulit, ya. Masalah-masalah seperti warna kulit yang nggak merata. Nah, itu bisa pakai lotion juga. Jadi dari luarnya lotion, dari dalamnya konsumsi Aime Beauty Glow. Nah, gitu. Jadi komplit dia Mbak Naya untuk memprotek kulit kita dari kerusakan-kerusakan akibat kondisi atau iklim sekarang ini. Jadi nanti wanita-wanita Indonesia itu pada akhirnya memakai skincare itu hanya yang basic saja. Jadi nggak terlalu kayak makeupnya tebel ya, nggak terlalu kayak harus skincare berlapis-lapis gitu. Jadi cukup yang basic karena dari dalamnya udah sehat gitu. Nah, ini produknya juga boleh untuk ibu menyusui atau ibu hamil ya, Dok? Boleh banget. Aman Boleh. Green. Aman. Ya, jadi ibu hamil, ibu menyusui itu aman banget. Untuk keduanya ya. Jadi yang dikonsumsi aman, yang lotion juga aman. Oke. Oke, jadi sekali lagi untuk dapetin produknya bisa langsung ke Instagramnya atau ke WA-nya tadi yang udah dikasih sama dokternya di Ya. 052 077 5-nya 5 kali. Benar ya, Dok? Benar Mbak Naya, benar banget. Oke, makasih ya dok ya untuk waktunya, untuk ilmu, banyak banget di ilmu yang baru kita dapat, yang baru kita ketahui dari hal-hal kecil yang sangat penting. Contohnya tadi dari handuk, dari spray, itu yang sangat kita abaikan. Ya, dan penting ya untuk selalu jaga ya. Jadi lebih bagus mencegah daripada mengobati. Jadi preventif kita jauh lebih penting. Jadi tidak menunggu ada masalah kulit dulu baru kita berobat ya. Tapi gimana caranya kulit kita selalu sehat walau dengan bertambah usia. Jadi kulit ini rahmat dari Allah yang luar biasa. Jadi dia bagian paling luar yang harus betul-betul kita jaga semaksimal mungkin ya.
Dan jangan lupa dibeli ya I'm a Beauty Glow-nya. Ya. Oke, Ya. terima kasih Dok ya. Mbak Naya. Terima kasih yang udah dari tadi udah pantengin kita, yang udah join di live kita, di streamingan kita juga di greenradioline.id. Dan besok sampai ketemu lagi di minggu depan ya di program Green Health yang pastinya dengan ilmu-ilmu kesehatan nanti bakal di-share. Oke Dok, kita pamit dulu ya Dok ya. Terima kasih Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Time for connection. Your ear on Glory. Digital. Green Radio Line. Echo Lifestyle.